Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrayanto Kurniawan dari mahasiswa Pendidikan Islam Anak Usia Dini YI Yogyakarta semester 4, NIM 19313101. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video pembelajaran teknik bercerita. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran bercerita menggunakan gambar atau alat peraga hewan yang berjudul cerita pendek Si Harimau yang Sombong dan Si Macan Tutul yang Baik Hati. Pertama-tama saya memakai alat peraga sungai sebagai ini, dan saya memakai peraga hutan seperti ini. Pertama-tama ada hutan yang alas yang rindang dan lebat. Kemudian saya menggunakan hewan harimau dan singa, kemudian macan tutul. Pada suatu hari, harimau berjalan menuju hutan. Harimau merupakan binatang yang terkenal dengan kekejamannya, keganasannya, dan hewan yang paling tampan di seluruh hutan ini. Harimau merasa bangga dan gagah, tidak memperdulikan hewan yang lainnya seperti singa, zebra, macan tutul, dan lain-lain. Pada suatu hari, harimau berjalan memakan rumput di sini. Kemudian bertemu dengan macan tutul di sini. Kemudian si harimau berkata, "Hai macan tutul, kamu itu mempunyai warna yang agak jelek, badan kerempeng, terus kamu panggilannya macan tapi kamu nggak gagah. Kamu tidak suka makan daging, tidak suka makan hewan-hewan yang lainnya." Si macan tutul sambil makan rumput. Dan si macan tutul tidak memperhatikan ucapan harimau, terus memakan rumput. Dan tidak menjawab. Harimau pun pergi. Pada keesokan harinya, si harimau berlari dari arah hutan ini ke tepi sungai. Si macan tutul kembali berjalan ke tepi sungai sebelah sini. Kemudian di sini hutan. Pada saat itu si singa, si raja hutan, berjalan ke arah harimau. Si singa berkata, "Hai harimau yang sombong, kenapa kemarin kau mengejek si macan tutul? Dia itu hewan sejenis kita, tapi kamu tidak menghargainya. Apa kamu sudah bosan hidup? Maka aku akan mengajakmu bertarung. Apa aku bisa memakan langsung?" Si harimau hahaha menjawab gini, "Haha, aku tak peduli omonganmu singa, meskipun kau raja hutan terkenal ganas, tapi aku tidak berani melawan kamu. Aku lebih baik lari." Sampai sini. Terus singa pun lari mengejarnya. Kemudian si macan tutul di sini, di dekat hutan, di tepi sungai pula. Si singa berhasil menangkap harimau dan meminta bantuan si macan tutul. Macan tutul berbicara kepada singa, "Hai singa, sebaiknya kamu urungkan niatmu untuk memakan si harimau loreng yang sombong ini. Meskipun dia sombong, tapi kita harus menanamkan sikap harus menghormati sesama makhluk hidup di alas hutan ini." Kemudian singa menjawab, "Loh, kenapa kamu membela si harimau loreng? Meskipun dia sering mengejekku, tapi aku percaya dan yakin bahwa si harimau ini mempunyai sifat yang baik. Cuma karena kemakan suasana aja di hutan ini, maka si harimau loreng berbuat sombong." Kemudian si singa berkata kepada macan tutul, "Baiklah, kali ini perbuatan harimau loreng aku maafkan." Terus singa berbicara kepada harimau loreng, "Hei harimau, kamu hari ini selamat berkat bantuan si macan tutul. Meskipun dia hewan yang ramah, lemah lembut, tapi kamu sering mengejeknya, tapi dia tak mengejek kamu." Akhirnya si singa pergi ke hutan. Dan kemudian si macan tutul kemudian si harimau loreng berterima kasih kepada macan tutul. "Terima kasih ya macan tutul, engkau telah menolongku dari kejaran si singa yang ganas ini." Macan tutul menjawab, "Sama-sama harimau." Kemudian mereka berdua berjalan ke sungai meminum air. Akhirnya rasa dahaga mereka berdua puas dan jantung mereka tidak berdebar lagi mengurusi singa. Kemudian keesokan harinya berdua ini berjalan menuju ke hutan sambil memakan rumput. Kemudian si harimau berkata kepada si macan tutul, "Sekarang kita sudah menjadi teman baik yang macan tutul." Sambil berjalan-jalan riang dan gembira. Kemudian si singa datang. Kemudian singa berkata kepada kedua hewan ini, "Hei macan tutul dan hei harimau loreng, kenapa kalian berdua masih di sini? Sekarang kita sudah berteman singa. Apakah kamu juga mau berteman kepada kita?" ucap sang macan tutul. Si singa pun menjawab, "Aku maunya berteman sama kamu, tapi tidak dengan harimau loreng ini." Kemudian macan tutul berkata, "Kenapa singa kamu tidak berteman dengan macan tutul ini?" Si singa menjawab, "Karena harimau ini terlalu sombong macan. Dia tidak menghormati sesama makhluk hidup di hutan ini. Meskipun kita sama-sama karnivora, pemakan termati hewan buas dan makanan daging, tapi kita tidak memakan hewan-hewan yang ada di hutan ini." Kemudian si macan tutul berkata, "Lebih baik kita berdamai dengan si harimau loreng, kita berteman." Si singa menjawab, "Oke, baiklah kalau itu, macan tutul, aku mengakui kamu bahwa kamu ini hewan
hewan pemakan binatang buas, tapi kamu masih mempunyai sifat welas asih sesama makhluk hidup dan saling menghormati. Kemudian mereka belajar di sini. Hutannya di sini. Nah, kemudian akhirnya mereka bersahabat dan si harimau bercakap. Kisah yang dapat dipetik dari pelajaran ini ialah terutama Macan Tutul berkata kepada harimau lereng, janganlah suka membanggakan diri terhadap hewan-hewan lain dan jangan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing hewan, karena setiap hewan mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Terus si harimau berorang berkata, ya terima kasih Macan Tutul, engkau telah menyelamatkanku dari kejaran yang ganas. Di sini pun ada sungai. Lalu singa menjawab, terima kasih Macan Tutul dan harimau lereng, saya sebagai raja hutan di hutan ini saya mengakui bahwa saya tidak semena-mena untuk memakan hewan-hewan yang ada di sini. Terima kasih atas pelajaran yang kamu berikan kepadaku. Saya akan menjadi raja hutan yang baik hati dan tidak sombong dan mengayomi dan mengasihi sesama makhluk di hutan ini. Oke, itulah yang bisa saya sampaikan dalam petikan cerita pendek yang berjudul Si Harimau Loreng yang Sombong dan Macan Tutul yang Baik Hati. Tokoh protagonisnya yaitu Macan Tutul, tokoh antagonisnya harimau loreng, dan tokoh protagonisnya adalah singa. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan tidak lupa lagi saya menggunakan media ini spons yang saya tanami daun rambutan sampai jadi begini lah hutan menggunakan alat peraga ini. Kemudian saya sungai membuat alat peraga dengan ini, sebuah ember yang diisi air. Kemudian hewan bertiga ini minum segar, harimau juga. Itulah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, yaitu mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaud Yayan Surakarta, bahagia, ceria, mulia. Yeay.